Ya, oke. Halo, selamat pagi Bu dosen. Di sini saya ingin mengupload atau membuat video tentang menjelaskan isi project yang telah kami buat bersama dengan kelompok kami di saat mata kuliah kewarganegaraan untuk menuntaskan tugas dari ujian akhir semester di mata kuliah kewarganegaraan. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Fadil Omar Pratama, saya mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa 270241682. Oke, di sini sekarang saya ingin membahas latar belakang dari proyek yang telah saya dan kelompok saya buat bersama-sama, yaitu dengan membahas tentang fenomena atau permasalahan yang berkaitan dengan tema SDGs. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi merupakan fondasi penting bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan berkembang dengan seiring perjalanan peningkatan penduduk dan kemajuan teknologi. Pertumbuhan ekonomi juga ini sangat diperlukan untuk memulihkan perekonomian dari suatu wilayah sehingga masyarakat dapat memperoleh pekerjaan yang dengan upah yang layak. Tema SDGs yang kita angkat ini yaitu adalah tujuan ke-8 dari pembangunan berkelanjutan yang adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua. Namun, memiliki pekerjaan yang layak saja tidak menjamin seorang keluar dari kemiskinan. Kekurangan kesempatan kerja yang layak, investasi yang tidak memadai, dan rendahnya tingkat konsumsi dapat mengikis kontrak sosial mendasar yang menjadi landasan masyarakat demokratis. Dan maka dari itu diperlukan adanya inovasi dan adaptasi dan kebijakan ekonomi, praktik, dan ketenagakerjaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang layak dan berkelanjutan di era digital ini. Banyak permasalahan-permasalahan yang kita dapatkan saat kita mulai mengerjakan proyek ini dan menulis ke dalam karya tulis ini. Walaupun sudah banyak negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap saja banyak masalah penciptaan tenaga pekerjaan yang layak. Hal ini menjadi tantangan besar terutama di negara berkembang. Maka dari itu, dalam penelitian dan proyek kita kali ini, terdapat banyak pertanyaan yang perlu dijawab dan dipahami. Maka dari itu, dalam penelitian dan proyek yang kita kerjakan ini, terdapat banyak sekali pertanyaan yang perlu dijawab agar kita dapat memahami hubungan antara pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi serta faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya yang saling berkesinambungan. Hasil temuan yang saya pribadi dapatkan setelah membahas semua permasalahan-permasalahan yang ada juga menyelesaikan proyek ini, saya menyadari bahwa work-life balance merupakan keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Hal ini menjadi prioritas bagi masyarakat, terutama Gen Z, dalam mencari pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak ini dapat berupa kesejahteraan karyawan, lingkungan kerja yang fleksibel dan inklusif, serta fasilitas yang diberikan dan juga lainnya. Gen Z di zaman sekarang lebih memilih untuk mencari pekerjaan dengan work-life balance agar tetap produktif tanpa terganggunya kesehatan fisik dan mentalnya. Dampak dari diterapkan work-life balance dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, inovasi dari para karyawan. Dikarenakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi tidak menyebabkan stres berlebih yang berakibat kepada kesehatan fisik dan mental, sehingga produktivitasnya dapat menurun. Agar produktivitas karyawan dapat meningkat secara terus-menerus serta mendorong terus kemajuan inovasi di era digital ini, perusahaan perlu memberikan solusi untuk mewujudkan work-life balance dan pekerjaan yang layak bagi Gen Z. Hal ini dapat berupa membuat kebijakan-kebijakan baru, menyediakan fasilitas yang memadai, menyediakan layanan kesehatan mental, dan juga membangun lingkungan kerja yang nyaman dan juga inklusif. Dan dengan mengerjakan proyek ini juga menulis laporan ini, saya mendapat banyak hal-hal positif yang untuk menghadapi dunia kerja yang terus-terus dan terus-menerus berubah. Baik itu dari digitalisasi, lingkungan kerja, gaya hidup, work-life balance, dan lainnya. Di zaman sekarang, pekerjaan tidak hanya menjadi tanggung jawab semata, tapi kita perlu mencari kenyamanan dan kesejahteraan dari pekerjaan yang kita lakukan. Work-life balance merupakan hal yang sangat penting bagi Gen Z untuk dapat menyeimbangkan waktu kerja dan kehidupan pribadi. Dengan adanya work-life balance ini, Gen Z dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman,
fleksibel, inklusif, dan tetap menjaga kesehatan mental dengan banyaknya perubahan yang sedang terjadi di masa sekarang. Para karyawan harus dapat beradaptasi, melakukan inovasi, dan bekerja secara produktif tanpa mengorbankan kesehatan fisik dan mental. Dengan menjalankan work-life balance, hal ini tidak hanya bermanfaat bagi individu atau karyawan, tapi juga tetap baik bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan saat karyawan merasa sehat, bahagia, mereka akan terus melakukan inovasi dan pekerjaan mereka secara produktif, sehingga dapat mendorong terus pertumbuhan ekonomi suatu negara. Gen Z juga memiliki kemampuan tinggi dalam menggunakan teknologi yang dapat membuka pintu baru pada transformasi ekonomi digital. Maka dari itu, lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung dapat berperan besar bagi inovasi di masa mendatang. Laporan ini juga menyampaikan bahwa dengan menciptakan pekerjaan yang layak di era digital, tidak hanya tentang gaji dan jabatan, tetapi juga harus tentang kesejahteraan yang didapatkan oleh para karyawan. Gen Z memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan inovasi di era digital ini. Maka dari itu, menciptakan pekerjaan yang layak, juga work-life balance bagi mereka dapat mendorong mereka demi melakukan inovasi di masa mendatang. Sekian saya sampaikan isi pembahasan dari laporan yang telah saya kerjakan bersama dengan teman-teman kelompok saya. Jika ada salah tolong dimaafkan dan terima kasih. Selamat pagi.